Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini rencananya saya akan jalan-jalan nemenin Mas Irja dari kota Jakarta menuju ke Purwokerto naik kereta api Progo dan dari Purwokerto akan kembali lagi ke Jakarta naik kereta api Cakrabuana keesokan harinya. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? Jalan-jalan naik kereta api bareng sama Mas Irja, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini untuk stasiun Jakarta Pasar Senen pada malam hari ini, malam Minggu ya, tanggal 9 Agustus, masih jam 22 lebih 21 menit, berarti sekitar 1 jam lagi sebelum keberangkatan kereta api Progo. Saya masih menunggu Mas Irja karena beliau belum datang. Katanya Mas Irja baru turun kereta api Argo Muria dari Semarang tujuan ke Gambir. Dari Gambir ke Pasar Senen nggak begitu lama, harusnya 10 menitan doang sampai sih teman-teman. Dan stasiun Gambir kan keretanya kelas-kelas tinggi, macam kereta-kereta Argo kayak gitu. Kalau stasiun Pasar Senen, notabene untuk kereta-kereta yang memang kelasnya campuran. Ini orangnya baru sampai, baru turun Muria bang. Ngantuk belum tidur dari semalam. Gila, 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 gila. Sekarang lanjut Progo, besok lanjut Cakrabuana. Langsung lanjut Medan. Langsung lanjut Medan. Memang macam tak betul lah bang nih. Suasana di dalam stasiun Pasar Senen cukup ramai teman-teman, dan kereta api Progo sudah tersedia di peron jalur 3 di sebelah sana ya. Penumpang Progo itu ramai banget hari ini. Tiketnya udah sold out. Saat ini saya dan Mas Irja akan duduk di kereta api Progo ekonomi nomor 3. Jadi masih ada di bagian depan ya teman-teman. Yuk, kita langsung masuk ke dalam kereta, nyimpen barang-barang dulu. Duduknya di kursi nomor 8 AB. Rangkaian kereta api Progo yang saya naiki ini ada di jalur nomor 3 ya. Belum terpasang lokomotifnya. Sepertinya lokomotif baru akan datang teman-teman dari depo dan baru mau dipasang kali ya. Bukan juga sih, ini kereta apa nih? Lokomotif CC201 angkatan pertama, CC201 7701. Lagi dipasangkan dengan kereta Tawang Jaya Premium ya teman-teman. Ini dia lokomotif kereta api Progo baru mau masuk dan bakal langsung ditempel ya 20 menit sebelum keretanya berangkat. Loh, kok LH? Double traksi cuy. Makanya heran kok tadi datang-datang LH, taunya logonya double. Wah keren sih. 201 dan 203.
lokomotif dinas paling depan kereta api Progo saat ini adalah CC2039802 Depo Induk JR. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ngada roda berpenggerak, 203 adalah lokomotif yang memiliki kabin miring, 98 tahun pertama dinas 1998, dan 02 nomor absennya serta Depo Induk JR. Rumahnya di Jember. Terus, untuk yang kedua, ini merupakan lokomotif CC201. Posisinya bagus banget ya. Yang paling depan short hood dan yang belakang long hood. Adalah CC2018321. Lokomotif CC201 ini bentuk hidung kabinnya kotak, teman-teman. Lalu untuk 83 tahun pertama dinas di 1983 serta 21 nomor absennya Depo Induk PWT. Rumah lokomotif ini di Depo Purwokerto. Susunan rangkaian kereta api Progo pada malam hari ini, di paling depan ada lokomotif CC203, lalu di belakangnya ada lokomotif CC201, di belakang dua lokomotif terdapat kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta ekonomi 123, di belakang ekonomi 3 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 45678. Malam hari ini dengan kereta api Progo, saya duduknya di kereta ekonomi 3 dengan kode armada K3 02453YK. K3 kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 24 tahun pertama dinas di 2024, 53 nomor absennya, lalu YK adalah kepemilikannya Depo Yogyakarta. TS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Di sini MD atau mulai dinasnya belum ditulis ya, teman-teman. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 48 berat maksimalnya 48 ton, dan 10 tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk kereta api Progo, sekarang di GPK terbaru sudah bisa melaju di kecepatan maksimal 120, sama seperti kereta-kereta Argo juga, teman-teman. Baru ada kereta yang masuk di jalur 4. Ini adalah kereta api Matarmaja dari Malang tujuan ke Pasar Senen. Pakai lokomotif vintage, teman-teman. Kereta api Matarmaja, ini kereta dengan harga Rp300.000 dari Malang ke Jakarta, masih menggunakan armada adu dengkul, duduk tegak, dan 300.000 seperti ini. Tapi jangan ganti rangkaian ya. Nanti soalnya bakal ada yang komen, siapa tuh yang teriak-teriak buat ganti rangkaian, kan nanti harganya jadi mahal. Loh ya udah, nikmati aja 300.000 koyok gini gitu loh. Iya, gitu. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 23:20 kereta api Progo yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Purwokerto dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Perjalanan kali ini akan ditempuh selama 4 jam lebih 39 menit. Nanti kita akan tiba di stasiun Purwokerto pada pukul 3:59 menit. Berarti ada waktu sekitar 1,5 jam untuk nyambung kereta api Cakrabuana. Nah, untuk perjalanan kereta api Progo, harga tiketnya ada di kisaran Rp270.000 apabila hari weekday, tapi kalau hari weekend, macam sekarang ini, harga tiketnya Rp350.000. Harga ke Purwokerto dan ke Lempuyangan sama. Tadi kan teman-teman udah lihat ya, kalau tiket saya sebenarnya full trip sampai ke Lempuyangan, karena memang tiket kereta api Progo ini laku keras.
harus pesan dari jauh-jauh hari, waktu itu planningnya belum mateng, sehingga ya udah bablasin aja dulu sampai Lempuyangan, turun di mana urusan belakangan kayak gitu. Kita nikmati perjalanan malam dengan kereta api Progo. Cuma nampaknya saya akan lebih banyak istirahat malam hari ini. Mungkin besok lebih banyak rekam-rekamnya di Cakrabuana. Ini nih orang yang udah nggak tidur 2 malam sekarang. Ngantuk. Ngantuk. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Progo yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 20 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk kereta api Progo di kelas ekonomi, sudah menggunakan armada New Generation Stainless Steel dari PT Inka. Ini adalah top tiernya dari kereta ekonomi kalau kata Mas Irja. Untuk desain interior bagus, kelihatan simple, elegan, cakep. Di sini ada rak bagasi untuk naruh barang-barang penumpang. Ada juga gantungan ya di sini untuk nyimpen pakaian. Ada juga tirai. Tuh, bisa dibuka tutup. Di sini ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Ada juga kantong yang bisa digunakan untuk nyimpen barang-barang kecil. Dari segi legroomnya udah lega ya, aman. Walaupun nggak lega-lega banget, tapi kaki kita masih bisa selonjoran di bawah sana tuh. Nah, ini ada tuas untuk reclining, apabila ditarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dari luas toilet kereta api Progo Ekonomi New Generation ini udah leluasa ya teman-teman. Lalu fasilitasnya ada cermin yang memanjang, ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal ya. Ada juga keran di sini untuk foot washer atau cuci kaki. Lalu ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower, klosetnya sudah kloset duduk. Di sini ada tombol flush. Lalu ada juga pegangan dan gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang saya dan Mas Irja sudah berada di kereta restorasi, kereta api Progo. Dikirain kalau tengah malam bakal sepi gitu ya teman-teman. Taunya rame banget, full. Gokil ya. Tadi saya dan Mas Irja sudah memesan beberapa menu. Ini Mas Irja pesan buah. Ini nggak tahu ya harganya berapa. Kayaknya sih 20 apa 25 ribuan gitu. Terus ini ada air mineral. Harganya 9.000. Sekarang yang Osaka Xiaomi 33. Iya, Nambah 6.000 udah dapat nasi goreng. iya, Ini nasi goreng benar. Tapi tetap laku sih. Jadi bebas lah pasang harga mau berapa. udah laku lagi di aku. Iya, bukan target market kami ya. Cuman tadi tuh saya dan Mas Irja pesan ini nih teman-teman. Pesan Indomie yang dimasak sendiri tuh. Oh, Buk entah apa. Hanko. Ya, Lah bukannya dimasak sendiri lah. nggak tahu. Masak sendiri lah itu. Tadi katanya disuruh nunggu. Oh ya weh. Maksudnya kan masa kita yang beli suruh nunggu ya, Pak? Pasti kita yang bikin kok. Enggak, ini self service. Anggap aja lagi barbekyuan di kereta. Self service harusnya berkurang lah harganya. Kurang 5.000. Orang aku sendiri kok. Ini jadi masaknya pakai smart cooker gitu teman-teman. Nah, mesti di scan dulu. Setelah di scan, ditekan start, nanti bakal masak sendiri. 4,5 menit ya. Udah mendidih airnya teman-teman. Masih 2 menit lagi, nanti matang sendiri dia. Setelah cooking time-nya habis,
baru bisa ditarik ya teman-teman. Karena kalau misalkan waktunya belum selesai terus kita langsung tarik, nanti mungkin proses memasakannya akan berhenti, dan setelah berhenti nggak akan bisa lanjut masak lagi. Ini dia untuk makan malam saya. Sekarang ini menunya Indomie teman-teman. Indomie ramyun apalah, pokoknya ini mie Korea gitu. Harganya 28.000, masak sendiri. Terus di sini jelas Indominya mie lebih banyak, dapat 1 tusuk oden juga. Ada bakso 2. Harga 28.000, ternyata rasanya ini lebih worth it dari bakso enak deh. Oke, sekarang kita coba. Ini pertama kalinya saya memesan makanan mie di kereta restorasi. Kayak mie ramyun gitu teman-teman. Cuman setahu saya suppliernya Indomie juga. Ya kalau namanya Indomie mestinya enak teman-teman. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, lumayan. Ini ada bakso juga. Bismillah. Ternyata baksonya beda dengan yang bakso enak. Yang di bakso enak sebenarnya lebih enak, lebih daging. Terus ini ada odeng. Bismillah. Odengnya lumayan enak. Saya juga pesan air mineral. Ini le mineral dengan harga premium, Rp9.000. Makanya jarang-jarang sih saya kalau naik kereta lebih mending beli air mineralnya di Indomaret. Walaupun di Indomaret juga kadang stasiun itu 6.000 7.000, tapi setidaknya bisa lebih hemat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Lokonya malah dilepas teman-teman. Yang baru masuk di jalur 1 adalah kereta api Malioboro Express dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Purwokerto. Jam datang di Purwokertonya jam 4 pagi teman-teman. Enak banget ya jamnya.
Tuh, dilepas CC201-nya udah mau masuk ke Depo Purwokerto, teman-teman. Jadwal keberangkatan kereta api Progo itu jam 4 lebih 4 menit ya. Sekarang udah jam 4 lebih 7 menit, baru mau dipasang lagi lokomotifnya. Double traksi lagi, tapi beda nggak sih? Iya. Sekarang double traksinya CC203 plus CC203, teman-teman. 3 CC203. Ini spesial tuh kereta api Progo. Tuh. Kirim double traksi ke Purwokerto, dari Purwokerto double traksi lagi. Oh, lokonya dua-duanya kinclong lagi. Gokil. Dari Jakarta ke Purwokerto, traksi ganda CC203 dan 201. Dari Purwokerto ke Lempuyangan, double traksi 2 CC203. Dan CC203 9802-nya yang tadi posisi di paling depan, sekarang berada di paling belakang, teman-teman. Ini yang di depan CC203 berapa nih? CC203 0201. Gokil ya. Kereta api Progo persiapan berangkat lagi dari stasiun Purwokerto jam 4 lebih 16 menitan ya, teman-teman. Berarti udah lambat sekitar 12 menit nih. Untuk stasiun Purwokerto saat ini dalam masa tahap pembangunan ya, teman-teman. Tuh, ada banyak sekali material-material. Terus di sini nampaknya peron lagi mau ditinggiin. Ya, kelihatannya kayak nyamain yang perpanjangan peron ini sih. Jadi kayak Kutarjo. Iya. Kutarjo kan besar-besaran juga tuh. Iya. Masih ada waktu 1 jam kita. Yuk langsung nyebrang sini aja. Ngikut lewat Malioboro Express. Nah, ini kondisi kereta kalau lagi gelap ya, teman-teman. Seperti inilah untuk stasiun Purwokerto di pagi hari ini tanggal 10 Agustus 2025 untuk bangunan ini. Dulunya merupakan stasiun utama, pintu masuk utama keberangkatan bagi penumpang kereta di stasiun Purwokerto. Namun setelah ada bangunan stasiun baru yang di atas sana,
Untuk pintu masuknya dirubah ya teman-teman, atau sudah berganti tempat. Jadi apabila teman-teman mau naik kereta dari stasiun Purwokerto, naiknya di area sana, di area Skybridge. Itu ada tulisan keberangkatan atau departure, dan di sini ada monumen Tugu Lokomotif. Untuk monumen Tugu Lokomotifnya unik ya teman-teman. Dari pintu keluar bakal langsung check-in lagi. Oke, langsung saja ya kita masuk. Jadi dari pintu masuk sebelah sana tadi dekat parkiran, dan ini area untuk check-innya. Lurus ke sana teman-teman. Di sini udah ada face recognition juga. Apabila ingin lebih simple, bisa langsung scan wajah, namun harus daftar dulu ya teman-teman. Ada juga cara manual menunjukkan boarding pass beserta identitas. Nah, dari pintu check-in, di bawahnya udah langsung ruang tunggu. Di sini ruang tunggunya menurut saya nyaman karena ber-AC juga teman-teman. Cuman nggak begitu dingin, mungkin karena masih pagi. Wah, lokomotif kereta api Kamandaka. Ternyata lokomotif RNB, dan ini merupakan lokomotif pindahan dari Divre atau dari Pulau Sumatera. Ini lokomotif kereta api Cakrabuana bakal dipasang dengan rangkaian ya. Tepat sesuai dengan schedule-nya ya. Kereta api Kamandaka berangkat dari Purwokerto tujuan ke Semarang Tawang jam 5:10. Lokomotif pada kereta api Cakrabuana kali ini adalah CC206-1303 Depo Induk Cen. Nah, untuk lokomotif CC206 ini memiliki dua kabin ruangan ya. Ada kabin depan dan juga belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Untuk rangkaian kereta api Cakrabuana sudah ada di jalur nomor 2 ya. Dan menggunakan kereta restorasi yang modifikasi teman-teman. Ini kayak modifikasi new generation gitu sih. M108604CN. Untuk susunan rangkaian kereta api Cakrabuana dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kereta kelas ekonomi 1, 2, 3, 4. Nah, armada yang digunakan pada kereta api Cakrabuana ini armada tahun 2016 atau yang dikenal sebagai kereta eksekutif dan juga ekonomi New Image.
Ini merupakan pelopor kereta-kereta yang baru, seperti kereta kelas premium dan juga kereta new generation. Kereta api Cakrabuana adalah kereta yang baru saja dioperasikan di tahun 2025 ini bertepatan dengan GPK 2025 di bulan Februari. Nah, kereta Cakrabuana merupakan perpanjangan dari KA Argo Cirebon. Lalu untuk kereta api Cakrabuana terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Secara normal, tarifnya untuk kereta ekonomi dari Purwokerto menuju ke Jakarta ada di kisaran Rp250.000 sampai dengan Rp280.000. Apabila kelas eksekutifnya ada di harga Rp360.000 sampai dengan Rp420.000. Untuk perjalanan kali ini saya akan mencoba 2 kelas sekaligus. Yang pertama, saya naik kereta api tarif khusus dari arah Purwokerto menuju ke Cirebon dengan harga Rp45.000 di kelas ekonomi. Kalau tarif khusus kelas eksekutifnya ada di harga Rp100.000. Jadi bisa menghemat biaya seperti itu. Lalu dari Cirebon menuju ke Gambir, saya sudah membeli tiket secara reguler dengan harga Rp230.000 di kelas eksekutif. Perjalanan kereta api Cakrabuana ini akan berangkat dari stasiun Purwokerto pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 4 jam lebih 54 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta stasiun Gambir pada pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kereta api Cakrabuana yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Jakarta kembali dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta kelas ekonomi udah cukup ramai penumpang, tapi bukan yang full seat gitu teman-teman. Kemungkinan besar juga kereta api Cakrabuana ini nanti akan ada pertukaran pemain atau pertukaran penumpang di stasiun Cirebon, karena dasarnya ini adalah kereta api Argo Cirebon yang diperpanjang. Ketika hari perdana saya naik kereta api Cakrabuana, memang penumpangnya itu rame dari Cirebon menuju ke arah Jakarta. Cocok buat orang-orang yang mau ngejar waktu gitu teman-teman. Ya, kita nikmati perjalanan naik kereta api Cakrabuana. Memang sekarang masih gelap di luar, tapi sebentar lagi akan muncul matahari terbit. Dan pemandangan di Daop 5 Purwokerto bagus banget. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk kereta api Cakrabuana di kelas ekonomi menggunakan armada New Image atau kereta tahun 2016. Lalu dalam satu kereta terdapat 80 kapasitas tempat duduk, setengah kapasitasnya menghadap arah laju kereta dan setengahnya lagi menghadap mundur. Dari segi desain interiornya mirip-mirip kayak kereta kelas eksekutifnya. Kelihatan simple, elegan, udah bagus dengan warna putih. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga di atas ini untuk tayangan. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup. Lalu ada juga meja kecil untuk naruh barang-barang kecil, cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Dan di bawah sini ada tuas reclining yang apabila ditarik ke atas, kursinya bisa mundur sedikit. Nah, sekarang saya duduknya di kursi yang berhadapan-hadapan dengan Mas Irja. Jadi, kalau teman-teman berangkat berempat, mau berhadapan-hadapan kayak gini, pilih di nomor 11 AB atau CD dan juga nomor 12 ABCD. Apabila di kursi yang tidak berhadapan-hadapan, memiliki legroomnya lumayan sempit teman-teman. Nah, hanya tersisa sedikit saja apabila kursi yang depan di reclining kayak gini ya. Jadi bisa dimundurin kursinya macam kereta kelas premium. Terus ada juga tambahan cup holder serta ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang. Nah,
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6:10 ya. Kereta api Cakrabuana yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumi Ayu awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Ternyata untuk penumpang yang naik dari stasiun Bumi Ayu lumayan cukup ramai juga ya. Kalau dari Bumi Ayu sih jamnya enak, jam 6 pagi. Bumi Ayu. Bumi adalah tanah, ayu adalah cantik dalam bahasa Jawa. Teman-teman bisa lihat pemandangan di Bumi Ayu pagi hari ini cakep banget. Di sana backgroundnya langsung gunung-gunung ya. Dan mataharinya baru terbit. Keren banget sih.
sekarang jam 7 lebih 27 menit ya. Memasuki stasiun Cirebon lambat 1 menit. Yang naik dari stasiun Cirebon rame banget tuh. Gokil. Perjalanan kereta api Cakrabuana di stasiun Cirebon ini normalnya berhenti 10 menit teman-teman. Nanti akan berangkat lagi pada pukul 7 lebih 36 menit. Nah, karena memang dasarnya Cakrabuana ini adalah Argo Cirebon yang diperpanjang, jadi memang penumpang yang naik di stasiun ini rame banget. Di sini juga ada pengisian air toilet ya. Saat ini saya akan pindah ke kereta eksekutif 2. Dan untuk kereta api Cakrabuana dari stasiun Cirebon menuju stasiun Gambir gak ada tarif khusus ya teman-teman. Adanya tarif reguler. Untuk harga tiket yang saya bayarkan di hari Minggu ini Rp230.000. Waktunya pindah ke kereta eksekutif. Yuk. Di kereta eksekutif ini lebih lengang ya. Kalau di kereta ekonominya tadi full teman-teman. Nah, seat kami di nomor 4AB. Nah, kalau ini adalah kereta kelas eksekutif di kereta api Cakrabuana. Sama-sama menggunakan armada New Image ya teman-teman. Kalau kereta kelas eksekutif dari segi desain interiornya sama aja sih dengan kereta kelas ekonomi, namun berbeda pada layout kursi. Di sini hanya terdapat 50 tempat duduk dan semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta. Dari segi legroom lega ya. Tuh. Terus fasilitasnya di sini ada kantong untuk naruh barang-barang, ada juga footrest, meja kecil, ada colokan listrik, gantungan, tirai, dan juga di sini ada lampu baca. Nah, terus ada juga tombol reclining yang apabila ditekan kursinya mundur ke mode rebahan, beserta di sini ada meja lipat. Ini adalah M10864, kereta restorasi, dan kereta ini berdinas mulai tahun 1986. Namun ini adalah kereta modifikasi yang sebelumnya mungkin armada kelas bisnis atau armada kereta eksekutif biasa gitu teman-teman. Di sebelah sini ada fasilitas musola. Wow, musolanya luas ya, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sini ada kelengkapan sholat. Tuh, ada mukena dan lain-lain. Terus di sini ada ruang makannya teman-teman. Cakep ya. Dan ternyata untuk kereta restorasi modifikasi Balayasa Tegal ini cakep banget. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Ada juga kursi satu-satu berhadap-hadapan seperti ini. Desainnya bagus, mirip-mirip kayak New Generation stainless steel ya. Ini konsepnya niru New Generation yang stainless steel itu, kayak kereta Progo. Dan di sini dari ruang makannya lumayan banyak, ada kursi yang berhadapan 4-4 juga. Ornamen-ornamen ininya juga sebenarnya kelihatan cakep, tapi bukan pahatan macam di New Generation. Ini tuh kayak hiasan terus dikasih lampu gitu teman-teman. Dan si kacanya juga lebar banget ya. Terus mas, kacanya ini tirainya ditutup dengan cara elektrik. Cakep ya. Di stop. Coba naikin lagi. Terkadang modifikasi itu bisa terlihat lebih bagus, tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Ada nggak jelasnya? Iya. Nah kayak gini nih. Ini kekurangan, tapi tirai yang elektrik sebuah kelebihan. Terus dari aksen mini pantry-nya ini cakep. Pahatan kereta. Box.
jam 8 lebih 36 menit ya, sudah tiba di stasiun Haurgelis. Ini adalah stasiun di Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Kabupaten Subang. Sekarang jam 10 lebih 3 menit, kereta Cakrabuana memasuki stasiun Bekasi. Batavia. Oh iya, kereta Batavia nih. Dari Gambir tujuan ke Solo. Kereta Jogja, wajib bagus. Ya pada tambahan ya. Udah tambahan ya. Tambahan aja harus new generation. Padahal reguler bisa nih kayaknya. Kereta api Cakrabuana baru meninggalkan stasiun Jatinegara jam 10 lebih 21 menit. Ada keterlambatan ya teman-teman. Harusnya 10.24 tiba di stasiun Gambir. Nah, jadi untuk Jatinegara memiliki dua perpecahan jalur. Ada jalur menuju ke Gambir, naik ke kiri atas. Ada juga jalur menuju ke Pasar Senen, belok ke arah kanan. Kereta api Cakrabuana masuk di stasiun Gambir jam 10 lebih 30 menit. Lambat 6 menit ya teman-teman. Alhamdulillah tiba di stasiun Gambir jam 10 lebih 32 menit ya. Ada keterlambatan sekitar 8 menit teman-teman. Tadi masuknya sih 10.30-an. Mas Irja, kayak gimana perjalanan naik kereta api Cakrabuana? Ngebela-belain dari Medan, terus naik Progo malam-malam, transit 1 jam setengah, balik lagi. Sebetulnya lebih seru naik Progo ya, karena kita tuh dapat momen yang tak terduga banget. Itu kelihatannya kayak pertama kali saya menemukan momen saya naik kereta apinya langsung ditarik lokomotif double traksi, kayak udah biasa, ya udahlah. Memang jarang tapi kayak ya udah biasa. Saya kira dilepas dong. Memang dilepas di Purwokerto karena kan memang di Poindo PWT. Dari Purwokerto ditambah lagi ternyata, kayak wow, kayak keren sih itu. Sebenarnya lebih seru naik Progo. Kalau naik Cakrabuana
serunya itu Purwokerto Cirebon. Cirebon Jakarta tuh kayak ya biasa aja sih. Ya, Gitu. trek Karena lurus. trek lurus, serunya papasan-papasan aja gitu. Tapi Ya. kalau Purwokerto Cirebon tuh apalagi kita dapat sunrise tadi waktu di Bumi Ayu aja, keren banget ya. Ya, Indah. seru sih. Seru. Penguasa Jakarta. Argo Anggrek aja di Gambir nggak berani kayak gini. Iya, dia LS. Dan itu ada petugas dong. Gokil ya. Gokil. Dan Berisik banget loh itu. sebenarnya untuk pangsa pasar dari Purwokertonya kalau menurut saya belum terlalu kelihatan. Yang kelihatan tuh memang pangsa pasar di Daup 3 terutama di Cirebon dan Jatibarang. Memang Cirebon Jatibarang tuh langsung kayak bruk, langsung penuh gitu ya. Padahal dari Purwokerto agak kosong gelundang kayak gitu teman-teman. Ya, tapi semoga kedepannya mungkin bisa ada perubahan-perubahan, mungkin dari segi sarana, dari segi harga ataupun jadwal biar menarik pangsa pasar penumpang terutama di daerah operasi 5 Purwokerto. Karena untuk ke Purwokerto sendiri kan pilihan kereta api banyak banget ya. Apalagi Ya. di GPK tahun 2025 ini aja ketambahan Purwojaya aja 3 kali. Jadi kayak Benar. banyak opsi, kayak bersaing juga sih rasanya. Nih lokomotifnya udah dilangsir, mau balik lagi. Iya. Cuma punya waktu 10 menit lagi. Ya. Ya masuk akal. Wow, Gokil ya, gokil. Cakra. Jadi balik. setelah nyampe Gambir bakal ditarik menuju ke Cirebon, Cirebon PP. lagi, balik baru- ke Gambir lagi, balik Purwokerto lagi. Ya, nanti malam Tapi lebih capek Gunung Jati, Semarang soalnya. lebih jauh. Iya. Itu Ya wow wes. sih. Thank you, Mas Oke, Irja. thank you. And the last is generator train. To all, Chakrabuana train. Passengers, final destination, Cirebon Station. Prepare yourself at platform. 4. Check your ticket and your luggage carefully. Enjoy your trip and see you on the next trip. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dimulai dari kota Jakarta menuju ke Purwokerto naik kereta api Progo kelas ekonomi New Generation, tiba di Purwokerto, gak lama kemudian balik lagi ke arah Jakarta naik kereta api Cakrabuana di kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif bersama dengan Mas Irja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.